Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Si Jokowi nama biadab. Coba, kurang bengis apalagi Jokowi. Kurang kejam apalagi Jokowi terhadap kalian. Jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja, itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Tanyakan Bu Menteri Keuangan. Kenapa Indonesia buruk sekarang? Ya karena Jokowi 10 tahun menghabiskan APBN itu. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini. Artinya hampir 30%. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Saya sudah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi dengan Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Memang udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu, ya nggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya nangkepin orang, sekarang nangkep David Lim itu membuat saya pahlawan. Si Jokowi nama biadab. Gara-gara dia semua dikacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab. Bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Coba, kurang bengis apalagi Jokowi. Kurang kejam apalagi Jokowi terhadap kalian, terhadap rakyat-rakyatnya itu. Keran ekspor pasir laut sudah dibuka kembali. Dibayangkan kan, sampai disindir oleh Raja Salman, PM India, Perdana Menteri Malaysia. Jokowi sudah menyengsarakan rakyatnya sendiri dengan menjual pasir laut. Lah kan kalian bayangkan kalau laut itu diambil pasirnya, otomatis yang daerah pinggir pantai, daerah sekitar laut itu pasti kan ambles kan. Lewang seperti itu aja dia tidak memikirkan bahwa pendukungnya masih menyanjung bahwa ini presiden yang terbaik. Lah otak kalian itu taruh di mana sebenarnya? Apa kalian tidak menyayangi anak cucu kalian nanti? Terus yang kalian dapatkan dari mendukung Jokowi ini apa sih? Kemarin selepas pemilu semua harga bahan pokok naik, BBM naik, biaya sekolah pun akan dinaikkan, gaji kalian pun akan dipotong lewat tapera. Lah ini pasir laut mau dijual, kalian masih diem aja. Berarti memang kalian itu tidak punya otak ya. Mulai dengan, ada yang tahu Mulyono nggak? Tahu ya? Nah, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes
kebangsaan ya Mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar orang-orang nggak beres. Ya, orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat. Kenapa Indonesia buruk sekarang? Ya karena Jokowi 10 tahun menghabiskan APBN itu. Jadi sebetulnya dilema itu ada pada setiap pemimpin. Nah sekarang dilema itu betul-betul keras. Karena ada yang batu ujinya, yaitu Gibran mau dimaksulkan apa enggak. Begitu Gibran dimaksulkan, it goes without saying bahwa Jokowi juga sebetulnya dilengserkan secara mikul duwur mendem jero, kira-kira begitu. Nah itu yang orang anggap, ya itu juga mungkin bijak ya. Kalau Gibran diproses, maka dinasti Jokowi berhenti. Tetapi persahabatan Presiden Prabowo dengan Jokowi ya jalan terus saja kan. Bagaimana dengan pertanggungjawaban terhadap atau seorang Jokowi terhadap bangsa ini? Ya itu yang saya sebut tadi. Dari segi Pak Prabowo udahlah. Begitu Gibran lengser, itu artinya hukuman juga pada Jokowi. Tetapi itu adalah relasi personal dia. Ya. Publik tetap menginginkan pengadilan Jokowi. Dan saya anggap ya memang harus, karena ada kejahatan di situ, banyak kejahatan di situ. Jadi buka aja kan, nggak ada soal. Pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B, sudah saya tekankan sejak awal, tidak menggunakan APBN. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Duit yang habis untuk bikin kereta cepat Indonesia-Cina itu butuh duit lebih dari 110 triliun rupiah guys. Mereka itu bayar nggak pakai duit, tapi pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Salah, gue bilang. Enggak. Yang benar berapa? 367 tahun guys. Dengan estimasi net profit margin 20%. Alias setara 300 miliar per tahun profitnya. Kalau profit, faktanya hari ini rugi, dan rugi. Hei bego, lo harus pikir, karena yang harus bayar utang ini adalah cucu dari cucunya cucu kamu. Karena ini 367 tahun. Ini butuh lebih dari 10 generasi baru lunas ini utang ini. Profitnya cuma 300 miliar per tahun. Itu pun kalau profit. Karena data terakhir menunjukkan boro-boro profit, mereka malah minus, rugi triliunan setiap tahun. Jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja, itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk, dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap. Datang belakangan. Saya masih keras Mas Butet itu, terus jawab, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Memangnya saya jadi komisaris? Enggak. Ini penting, orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Paling enggak juga enggak banyak bangun rumah waktu itu kan? Gaya aja dia bangun rumah, enggak bangun dia. Sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus, jadi, tapi pada waktu itu kredit growth tumbuh 22% karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter saya hitung dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi, dia bangun semuanya, dibangun tol lah, tol laut, tol ini, tol bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya, karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan
Gua nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih. Nggak apa-apa lah. Cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal. Ya, temunya cuma 5%. Bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Tapi yang perlu saya jelaskan, Bu, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Itu ada 497 triliun. Itu ada 497 triliun. Amazing. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium. Kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Punya Saya uang juga tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke Ibu KPM. bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Menarik sekali setelah kita melihat beberapa cuplikan video dan ada beberapa pernyataan-pernyataan netizen dan para pakar ya yang sangat-sangat kesal sekali dan sangat marah sekali tentunya itu memperlihatkan tanda-tandanya orang emosi dengan kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun menjabat ya. Ada yang mengatakan kurang bengis apalagi Pak Jokowi dan betapa Pak Jokowi itu biadab katanya gitu ya. Dan orang yang paling banyak atau presiden yang paling banyak menghambur-hamburkan APBN di Republik ini katanya seperti itu. Nah itu tentunya sangat menarik ya. Pernyataan-pernyataan mereka itu mewakili kita-kita semuanya yang tidak berani untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Dan memang 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi ini ya menimbulkan sebuah kontroversi yang sangat besar ya. Di antaranya yaitu menghambur-hamburkan dana APBN, katanya seperti itu menurut sesuai apa yang ada di video. Dan memang banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan kinerja Bapak Jokowi ya. Banyak sekali hutang-hutang negara ini kepada negara lain ya. Jadi banyak sekali hutang. Tentunya ini hutang yang sangat ugal-ugalan ya selama kepemimpinan presiden di Indonesia ini. Di antara beberapa presiden ya yang paling ugal-ugalan yang berani menghutang itu adalah Pak Jokowi ini. Berani menghutang paling banyak sekali ya, sampai ribuan triliun ya teman-teman ya. Dan siapa lagi nanti yang membayarnya? Tentunya ya anak cucu kita juga gitu ya. Kita dan anak-anak cucu kita itu pun beberapa generasi kita, anak-anak cucu dan cucu kita nantinya itu pun belum tentu bisa terlunasi katanya seperti itu ya. Tentunya utang-utang tersebut ya pajak ya kan. Pasti pajak kita itu akan dicekik, itu anak-anak cucu kita nantinya, generasi-generasi kita itu akan dicekik pajaknya ya. Dan ada pernyataan dari Purbaya juga ya, Menteri Keuangan Pak Purbaya ini juga tidak mau membayar hutang ya, akibat kerugian kereta cepat ya Jakarta Bandung yang ruginya itu miliaran gitu. Bahkan kalau dihitung itu satu tahunnya itu mencapai 1 triliun lebih katanya seperti itu ya. Nah ini kenapa ya berani ngutang sebanyak itu ya, walaupun memang benar adanya ya untuk pembangunan atau infrastruktur di Republik ini memang ya sangat maju pesat ya untuk pembangunan infrastruktur ya. Akan tetapi jika ugal-ugalan seperti itu nanti dibebankan sama kita dan anak cucu kita tentunya yang akan membayarkan nantinya jika tidak terlunasi ya untuk beberapa tahun kemudian ya. Tentunya berpuluh-puluh tahun ya akibatnya tetap
generasi-generasi kita yang nantinya akan membayar ya. Nah ini menjadi perbincangan yang sangat panas sekali saat ini di masyarakat ya. Ini menjadi pergunjingan masyarakat yang sangat hebat ya saat ini, karena memang hutang menumpuk ya saat ini ya. Dan benar-benar ini ekonomi ini sangat sulit sekali di negeri kita ini saat ini ya. Masyarakat semakin sulit untuk mencari pekerjaan dan untuk kehidupan sehari-hari itu pun sangat sulit sekali ya. Dan begitulah video yang sudah kita lihat tadi ya teman-teman ya.